Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai komponen-komponen sistem pendidikan, di mana nama-nama kelompok yang pertama Suhaili, yang kedua Fawatihul Farihan, yang ketiga Mega Aprilianti Pratiwi, yang keempat Hana Apriana, yang kelima Mahdaro Finetri, dan yang terakhir Suciani Hidayah. Baik, kita mulai dengan pengertian komponen pendidikan. Komponen adalah bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan diperlukan keberadaan komponen-komponen tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu komponen-komponen pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dapat dilihat dalam kurikulum pendidikan yang terjabar, mulai dari tujuan nasional yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu tujuan pembangunan nasional dalam sistem pendidikan nasional. Lalu tujuan institusional yang terdapat dalam lembaga pendidikan. Tujuan kurikuler, tiap bidang studi pelajaran atau setiap bidang studi mata kuliah. Yang terakhir yaitu tujuan instruksional, yang terdiri dari standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian yang kedua adalah peserta didik. Armstrong tahun 1981 mengemukakan beberapa persoalan peserta didik yang harus dipertimbangkan dalam pendidikan, yaitu yang pertama latar belakang budaya peserta didik, yang kedua tingkat kemampuan peserta didik, yang ketiga hambatan peserta didik, dan yang keempat penguasaan bahasa peserta didik. Berdasarkan persoalan tersebut, perlu diciptakan pendidikan yang memperhatikan perbedaan individual, perhatian khusus pada anak yang memiliki kelainan, dan penanaman sikap dan tanggung jawab pada anak didik. Yang ketiga yaitu pendidik. Kata pendidik berasal dari kata didik yang berarti orang yang mendidik. Dalam pengertian yang lazim digunakan, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu mandiri dalam tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu melaksanakan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Pendidik terdiri dari yang pertama orang dewasa, yang kedua orang tua, yang ketiga guru ataupun dosen, yang keempat pemimpin kemasyarakatan dan pemimpin agama. Yang keempat adalah asas-asas pendidikan. Asas-asas pendidikan ini terdiri dari asas Tutwuri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Yang kelima yaitu landasan-landasan pendidikan, yang terdiri dari landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan psikologis, dan landasan ilmiah dan teknologis. Yang keenam yaitu pilar-pilar pendidikan, yang terdiri dari learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, learning how to learning throughout learn. Sekian video kali ini yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.